ahdiru qulubakum. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihi salam, assalamualaikum ya Syekh Muhammad Salman, ya Salman, ya Salman Al-Madani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadihi man sa'a bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya. Akan barang yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. وحصوا بأمر أسراره وجذبه منه إليه بسائر الإناية. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Waskuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya min asrari rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa wafaqna li muta'abati sunnatihimul bahiyati saniyah. Yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikut akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang sujud baginya oleh sekalian malaikat padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam alaihissalam. Wala alihi wa sahbihi wa tabi'umun nuri. Dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka itu. Wabadu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Saman. Ketahui olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia-aulia turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian sekadar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah karomah guruku Sayyidi Syekh Muhammad Salman Al-Jami'i baina syariati wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul pada masa itu. Lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuhan Syekh Muhammad Salman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmah kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan thariqah dan hakikah, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makom mursyid. Itulah pekerjaannya dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat, dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal
maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari. Lalu ia sembahyang sunnatul isyraq. Apabila sampai seperempat hari, maka bangkit sembahyang sunnatul duha, dan membanyakkan ia akan puasa sunnah karena riyadah, yakni supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum balignya syahdan. Di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya, akan makan di atas hidangan. Maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu. Maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan, maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan sebenar-benarnya anakmu itu waliullah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Samman mengambil akan air, kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dingin itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Samman dengan pakaian dengan kain putih yang halus, lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum baliknya, maka dicarinya benang emas itu, lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu dicegah oleh hukum syara, ya dari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam, lagi suka ujlah, yakni jauh daripada manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke baqi, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad, dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan thariqah, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwat maka dipakai-pakaiannya kan Tuan Syekh Muhammad Samman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menamakan diri bi ardil humul, yakni menutupi ilmunya dengan menzahirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh ia menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kejohiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar perkhabaran itu. Lalu mereka itu mengambil thariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Samman, dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, ia dari tinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mungkir kepada ahli Madinah yang ia sudah mungkir kepadaku di waktu ini, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zahir seperti kezahiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat.
dan setengah daripada wasiat Tuhan saya Muhammad Salman. Barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut, kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuhan saya Muhammad Salman radhiyallahu an, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuhan saya Muhammad Salman, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah. Miftahul jannah la ilaha illallah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la dan suhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan membaca istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kullu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullah, astaghfirullahal min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi taksir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Salman radhiyallahu, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karomah akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Salman
Barang siapa mengambil tariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatinya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat sa'ada ketika sakaratul maut dan diluaskan rizkinya. Amin. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Salman, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu, barang siapa menyeru aku ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolongi akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyuruh itu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Salman, kami tiada mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu. Assalamualaikum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabazana latwan naimu sarmadu. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Salman, barang siapa makan akan makanan kami, dan barang siapa masuk masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Sah dan adalah hal Tuhan saya Muhammad SAW radhiyallahu an, ia mengkhabarkan kepada orang akan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Karena menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan, apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi nikmati rabbika, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Salman, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan daku penunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan daku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Muhammad, hingga atas kafir tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada mutasar ini setengah daripada karomahnya, dan jikalau hendak mengetahui segala karomahnya radhiyallahu an, maka lihat olehmu pada kitab Manaqibul Kubra, karena karomahnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada mutasar ini sekadar menjadi lantaran turun rahmat bagi sekalian orang yang hadir mendengarkan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul auliya'i tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut karomah aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebegini bagi orang yang